Halo semua, kembali lagi dengan Ardi FM. Baiklah, kali ini saya akan unboxing nih satu buah barang lagi yang baru aja nyampe di rumah saya. Barangnya apa itu? Langsung aja kita unboxing. Oke, jadi seperti yang tertulis di judul ya, ini adalah sebuah gadget lagi, mechanical keyboard lagi ya. Jadi udah lama nih saya nggak pernah unboxing mechanical keyboard lagi. Nah, jadi di tahun 2022 ini baru ini lagi ya konten mechanical keyboard saya. Semoga bisa update lagi tentang mechanical keyboard yang lain. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita buka ya. Untuk packagingnya seperti biasa, bubble wrap dilapis lagi dengan kardus. Ya, sudah kelihatan ya apa keyboardnya. Mantap. Oke. Dan ini dia Rexus Daiva RX D68. Ini adalah mechanical murah dari Rexus ya. Jadi kalau kalian budgetnya kurang untuk beli yang seri Daxa M71, kalian bisa coba Daiva RX68 ini. Oke. Jadi dari boxnya ini warnanya itu hitam dan abu-abu ya. Jadi betul ini warnanya hitam. Jadi kalau yang warnanya putih itu boxnya juga putih. Untuk Daiva RX D68 ini ada dua varian warna ya, hitam yang akan kita review ini dan warna putih. Oke, kita lihat dulu untuk spesifikasinya. Di sini dia menggunakan Automo switch dari bawaannya atau Automo socket juga ya. Dia belum universal hot swappable, masih Automo socket tapi sudah hot swap ya. Nah, di sini 68 key alias 68 tombolnya ya. Dan pilihan switchnya ada merah, biru, dan coklat seperti yang kita pilih. Ini warna coklat. Langsung aja tanpa basa-basi kita buka. Oke. Nah, seperti keyboard budget pada umumnya ya. Dia dibungkus dengan busa tipis. Oke, kita singkirin dulu. Kita lihat nih. Nah, ini untuk nota pembeliannya ya. Jadi ini seperti biasa saya beli second, untuk harga barunya yaitu 429.000. Nah, ini saya beli second jadi dapatnya lebih murah sedikit ya. Kemudian ada kartu garansi dan buku manual ya. Nah, di sini juga akan ada partisi lagi. Nah, ini ada untuk kabelnya. Dia sudah USB Type-C dan gold plate serta braided kabel ya. Ini bagus sih kabelnya sih. Tebal dan tidak kaku. Oke, kemudian kita dapat switch tambahan 4 buah, dan yang bagusnya ini keycaps dan key pullernya, switch pullernya sudah model yang kayak gini ya. Jadi bukan yang model terpisah. Nah, yang kayak gini nih yang bagus nih. Thank you banget nih Rexus, sudah di upgrade untuk tambahannya ya. Switchnya juga cukup banyak nih, ada 4 buah untuk cadangannya. Oke, kemudian kita lanjut ke keyboardnya ya. Cing 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 cing. Nah, ini dia untuk keyboardnya ya. Nah, ini layoutnya 68 ya. Di sini ada tambahan nih. Jadi biasanya kalau yang 60% segini, nah ini ada tambahannya nih 4 buah. Tapi ini kekurangannya ya. Kalau yang kayak gini nih, shift di sebelah sininya nih agak susah nih untuk nyarinya. Sama yang ininya juga agak susah nih, karena dia pakainya yang row 1 semua nih di sini. Oke, kita lihat dulu belakangnya. Nah, ini ada stiker Rexusnya ya. Jadi dijamin original. Nah, di sini tertulis Rexus Daiva RX D68. Nah, dia rubber fit doang nih, jadi nggak ada height adjustable-nya. Ini kosong ya. Ini biasanya untuk yang wireless biasanya nanti di sini jadi lubang dan ada donggalnya nih. Mungkin aja dia bakalan ada versi wireless. Kemudian di bagian depannya tertulis logo Rexus, dan untuk portnya ada di sebelah kiri sini ya. Wah, ini bagus banget sih kalau kayak gini. Jadi cakep. Kemudian di sini untuk tingginya lumayan cekung ya.
tidak terlalu tinggi juga. Kita coba untuk bunyikan sedikit. Enak ya, tipikal warna coklat itu tidak berisik tapi dia ada rasa feedbacknya. Oke, nah kita akan coba untuk tes RGB nya ya. Oke, jadi di sini saya akan memberikan sedikit tips atau cara mendownload aplikasi dari Rexus Daiva-nya ini ya. Jadi di buku panduannya nggak ada, di kotaknya juga nggak ada. Jadi kalian tinggal buka Google dan tulis Rexus. Nah, kemudian kalian ke rexus.id ya. Nah, kemudian jika sudah terbuka, kalian tinggal ke bagian support dan software. Nah, di sini nanti kalian tinggal scroll aja ke bawah. Nanti di keyboard nih terlihat nih Rexus Daiva D68, kalian tinggal download aja. Nah, di sini kan langsung ke Google Drive, kalian tinggal klik ini download. Nanti dia akan otomatis terdownload ya. Nah, jika untuk firmware-nya nih di websitenya harusnya di sini ada ya. Cuman tiba-tiba hilang lagi nih. Nggak tahu kenapa. Jadi di sini saya udah ada linknya nih. Nah, nanti kalian tinggal copy aja linknya, ada di deskripsi ya. Nah, ini firmware 1.1. Nah, kalian tinggal download aja. Jadi gunanya firmware ini supaya multimedia functionnya itu ke detect ya. Jadi kalian bisa untuk setting volume, kontrol, next pause musik dan lain-lain ya. Nah, setelah terdownload seperti ini, kalian tinggal buka dan kalian ekstrak aja nih ya kan. Ekstrak. Nah, di sini terlihat nih cara pengaturan upgrade firmware-nya ya. Nah, perhatian, ini digunakan untuk mengoptimalkan keyboard Daiva D68. Koneksikan keyboard ke PC atau laptop, lalu buka folder RX yang ini. Kemudian kalian tinggal jalankan file bootloader.exe yang ini ya. Nah, kalian tinggal running. Tapi sebelum kalian running, di sini ada tulisannya nih, sebelum menginstal software Anda harus memutakhirkan firmware D68 untuk menggunakan fungsi-fungsi terbaru. Jadi kalian update firmware-nya dulu ya, baru kalian install softwarenya yang tadi sudah kita download. Oke, lanjut lagi, kita buka aja nih bootloadernya. Please connect device to USB dan klik update bottom. Nah, di sini sudah kita koneksikan ya, dan kita tinggal klik start update. It's doing update device, please wait 13 seconds. Oke, di sini update sukses ya. Nah, di sini ada tulisannya tunggu proses hingga selesai. Setelah melakukan update firmware, saatnya menginstal software keyboard Daiva D68 terbaru ya. Nah, di sini yang tadi sudah kita download, untuk softwarenya kita ekstrak lagi dan kita tinggal buka nih aplikasi. Di sini tinggal next aja ya. Oke. Kita running. Nah, jadi seperti inilah untuk tampilannya ya. Nah, di sini ada untuk update multimedia shortcutnya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk RGB-nya.
Oke, jadi seperti itulah untuk sedikit unboxingnya ya, dan sedikit quick review nih tentang keyboard ini. Jadi kurangannya dari keyboard ini menurut saya cuman di soketnya aja sih, dia masih Automo ya, belum yang universal. Cuman nggak apa-apa, kita kalau mau pakai switch bagus bisa coba pakai yang Gazeo Boba, itu bisa langsung dimasukin ya. Atau kalau memang kalian mau pakai Gateron dan lain-lain ya, solusinya adalah kalian kikir sedikit untuk pinnya agar masuk ke sini. Walaupun agak repot tapi ya lumayan lah, tetap bisa. Dan untuk softwarenya ya, jadi setelah diupdate untuk firmware-nya, dia baru ada function key multimedianya nih. Nah, makanya di sini tidak ada nih tertulis di fontnya itu seperti atur volume, tombol home, mute, terus next pause media musik ya. Tapi nggak apa-apa sih. Jadi di sini kelihatan clean banget. Untuk fontnya juga bagus ya, tidak model yang gaming banget gitu. Jadi lebih clean. Tapi ya minusnya kita harus ngapalin dulu ya untuk function multimedianya. Untuk kelebihannya ya harganya yang cukup murah dibandingkan seri Daxa-nya ya. Untuk layoutnya juga mirip, build quality-nya juga tebal, bagus, dan bonusannya juga seperti kabel yang braided, switch tambahan 4 buah, dan keycap spoolernya juga modelnya bagus. Untuk RGB-nya juga lumayan bagus. Mungkin ini alternatif kalau kalian misalnya tidak mau beli VX5 Pro atau Vantex Max Fit 61 yang ukurannya terlalu kecil ya. Jadi ini lebih enak karena lebih panjang dan ada tombol tambahannya nih, jadi lebih membantu. Selain hot swapnya yang cuma Automo aja, ini menurut saya udah keren banget di harganya ya. Bisa bersaing dengan keyboard di harganya ya yang lain gitu kan. Bagus sih ini sih. Untuk stepnya juga menurut saya nggak terlalu retro gitu loh, bagus sih. Tinggal pakai aja juga udah enak sih. Dan katanya di sini juga di dalamnya terdapat EVA foam diantara PCB dengan plate-nya, itu mantep sih. Nah, paling kalau kalian mau lebih enak tinggal tambahin EVA foam untuk di bagian bawah PCB-nya tuh yang untuk casing. Itu gampang banget sih, tinggal kalian gunting aja seukurannya dan tinggal pasang. Oke, jadi seperti itulah untuk videonya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video yang lainnya. Bye bye.